Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ikhwatu iman rahimakumullah. Untuk kajian saat ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Membahas sekaligus merenungkan apa makna dari Lailatul Qadar. Di dalam surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Jadi malam pada saat Al-Qur'an itu turun, yang disebut di dalam tafsir turun dari Lauh Mahfuz ke langit bumi, yang waktunya tidak ada yang mengetahui. Yang mengetahui itu hanya Allah. Nah, malam harinya itu disebut dengan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi sahari. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi malam pada saat Al-Quran turun memiliki nilai yang luar biasa, yang bandingannya lebih dari 1000 bulan. Ini malam yang istimewa. Kenapa? Karena di malam hari itu Al-Quran turun. Setelah Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke langit bumi, lalu berikutnya turunlah Al-Quran secara berangsur kepada Rasulullah SAW dengan mulai diturunkan surat Al-Alaq ayat 1-5 yang dikenal dengan Nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Nah, mari kita kembali kepada Lailatul Qadar. Jadi nilai Lailatul Qadar pada malam turun Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit bumi itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Dan bukan hanya itu saja. Allah menggambarkan kemuliaan Al-Quran itu. Sehingga di lanjutan ayatnya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim. Turunlah malaikat bersama pimpinannya malaikat Jibril menyambut turunnya Al-Quran, menyambut kedatangan Al-Quran, turun dari Lauh Mahfuz ke langit bumi, disambut dengan seluruh malaikat. Tidak ada malaikat yang melewatkan kesempatan yang berharga ini. Semuanya hadir menyaksikan proses turunnya Al-Quran itu. Nah, apa yang dilakukan oleh para malaikat pada saat mereka berkumpul menyambut proses turunnya Al-Quran? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, keselamatan, kebahagiaan, kebarokahan, sukacita, doa-doa, puji-pujian itu disampaikan oleh seluruh malaikat. Menunjukkan kegembiraannya, menunjukkan sukacitanya, kebahagiaannya yang dirasakan oleh seluruh malaikat. Nah, hatta matla'il fajr, hingga sampai terbit matahari pagi. Nah, setelah itu bagaimana? Malaikat kembali kepada tugas masing-masing. Jadi inilah yang disebut dengan malam kemuliaan Lailatul Qadar, proses turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit bumi. Namun ternyata Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita, menuntun kita agar mencari Lailatul Qadar itu di penghujung bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lailatul Qadar yang mana? Lailatul Qadar itu sudah turun dahulu, yang entah kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi yang dimaksud dengan Lailatul Qadar yang dimaksud oleh Rasulullah tentu saja bukan Lailatul Qadar yang turun dari Lauh Mahfuz ke langit bumi.
Tapi yang dimaksud Lailatul Qadar di sini adalah kebarokahannya. Jadi ibarat sebagai satu gambaran, ada suatu kejadian di alam semesta ini. Satu ledakan yang dahsyat yang disebut dengan Big Bang, dan itu mengawali proses pembentukan alam semesta, dan semua ahli sepakat itulah awal pembentukan alam semesta. Nah, ternyata hari ini, saat ini, para ahli menemukan dan bisa mengukur sisa-sisa dari ledakan Big Bang. Padahal ledakannya sudah dahulu, terjadi dahulu. Tapi sisanya masih ada, menunjukkan apa? Ledakan yang luar biasa, dahsyatnya. Jadi begitu pula kita kalau bandingkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sudah terjadi dahulu. Tapi kejadiannya dahsyat sehingga keberkahan Lailatul Qadar itu terasa sampai saat ini, dan masa yang akan datang sampai akhir zaman, yang Allah bagikan kepada seluruh manusia di setiap bulan Ramadan, yang nilainya tidak berkurang sedikit pun. Nilainya khairum min alfis sahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, mari kita coba renungkan. Siapa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Siapa orang yang pantas mendapatkan Lailatul Qadar? Kembali kepada tujuan dari saum. Tujuan saum adalah la'alakum tattaqun, agar orang itu menjadi lebih takwa. Nah, ujungnya la'alakum tattaqun adalah perubahan. Perubahan karakter, perubahan kepribadian, perubahan sikapnya, yang itu lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau perubahan ini yang menjadi ujung, menjadi tujuan la'alakum tattaqun, apakah ini yang akan diberikan nilai Lailatul Qadar oleh Allah? Atau apakah orang yang Rasulullah menyebutkan ada orang yang saum yang dia tidak mendapatkan nilai apapun dari saumnya kecuali lapar dan dahaga. Atau juga Rasulullah juga pernah menyebutkan bahwa celakalah orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan yang agung ini. Kenapa dia tidak mendapatkan ampunan? Karena dia tidak mencapai tujuan la'alakum tattaqun. Sehingga karena saumnya adalah tujuan la'alakum tattaqun, sementara dia tidak menuju kepada la'alakum tattaqun, maka sesuatu yang wajar dia tidak mendapatkan ampunan. Nah, jadi ada orang yang saumnya tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan ampunan. Nah, apakah ini yang akan mendapatkan Lailatul Qadar? Atau apakah orang yang dia sudah berusaha dengan maksimal, dengan kerja keras, ibadahnya, zikir-zikirnya, dia mencari perubahan diri, menuju kepada la'alakum tattaqun, sehingga pada akhirnya sampailah pada suatu perubahan itu. Nah, apakah ini yang oleh Allah diberikan nilai Lailatul Qadar? Kalaulah ini yang Allah berikan nilai Lailatul Qadar, maka pada saat Rasulullah menyatakan, carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Seolah-olah beliau menyatakan, carilah perubahan itu sampai di penghujung bulan Ramadan. Carilah perubahan itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, jadi seolah-olah menunjukkan pernyataan seperti itu agar kita berusaha terus melakukan suatu perubahan sampai di penghujung bulan Ramadan, sampai di detik-detik terakhir bulan Ramadan, kita cari untuk mendapatkan satu perubahan.
Ikhwatu iman rahimakumullah, ketika kita dari sejak awal terus memasukkan ke dalam hati kita zikir-zikir kita, memasukkan ke dalam hati zikir yang berupa sholat khusyuk kita, zikir yang berupa bacaan-bacaan Al-Quran kita, atau apapun berbagai kebaikan, berbagai amal soleh, istighfar kita masukkan ke dalam rangka hati ini berubah, ya, dalam rangka membentuk hati kita dengan zikir-zikir ini. Nah, maka di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimudahkan oleh Allah untuk menjadi takwa. Apa yang menjadi dasarnya? Yang menjadi dasar adalah bagaimana Allah memberikan keutamaan terhadap bulan Ramadan. Sehingga pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Lalu kemudian nafas pun menjadi tasbih, ama-ama diterima, doa-doa diijabah, baca Al-Quran, membaca satu ayat nilainya sama dengan khatam di bulan yang lain. Ini menunjukkan di bulan Ramadan, ketika seseorang ingin menjadi takwa, itu dimudahkan oleh Allah. Jadi pada saat kita memasukkan zikir ke dalam hati, maka pengaruhnya, kekuatan untuk merubah hati di bulan Ramadan jauh lebih kuat dibandingkan di luar bulan Ramadan. Maka kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk bagaimana terjadi perubahan itu. Karena efeknya dari bacaan yang kita ucapkan, dari zikir-zikir yang kita ucapkan, yang dimasukkan ke dalam hati, ini akan memberikan pengaruh perubahan yang dahsyat, perubahan yang lebih cepat, perubahan yang lebih kuat dibandingkan dengan selain dari bulan Ramadan. Nah, sehingga Rasulullah mengingatkan terus kejar terus perubahan itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sampai kepada perubahan, dan harapan kita mendapatkan nilai Lailatul Qadar. Nah, pada saat terjadi perubahan, 1 Syawal, Rasulullah menyatakan bagai bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena sudah berubah. Akhlak kita, tabiat kita, karakter kita sudah berubah. Sehingga Rasulullah menyatakan bagaikan bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan itu menjadi kenyataan untuk kita, menjadi kebarokahan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Babasir mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.